Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri dengan NIM 1102022432. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian air. Yang pertama yaitu pengertian air. Air yaitu dari kata jamaknya yaitu almiyah, adalah air yang berasal dari langit, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, dan juga air es. Dalam pembagiannya, air dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air suci mensucikan tetapi makruh, air suci tidak mensucikan, dan yang terakhir yaitu air yang najis. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan yaitu air murni atau air mutlak yang tetap dalam kondisi asal penciptanya. Maksudnya di sini yaitu air ini sudah ada dari sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan sebagainya. Air suci ini tetap berada di status kemurnian meskipun berubah karena lama diam, terkena debu, terkena lumut, atau bahkan karena tempat dan alirannya. Misalnya, air tersebut berada pada tempat tanah belerang. Yang kedua yaitu air suci yang mensucikan tetapi hukumnya makruh, yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Air ini dikatakan makruh apabila memenuhi 3 syarat makruh ini. Yang pertama yaitu terjadi di daerah yang panas, seperti contohnya pada daerah gurun pasir. Yang kedua yaitu diletakkan dalam wadah logam yang bisa ditempa, kecuali emas dan perak. Jadi logam di sini yaitu seperti besi dan juga tembaga. Nomor 3 yaitu dipakai langsung pada tubuh manusia, baik hidup ataupun mati, atau hewan yang bisa terkena penyakit kulit seperti pada kuda. Yang ketiga yaitu air suci namun tidak mensucikan. Nah, air suci tidak mensucikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci wajib, seperti pada wudhu dan juga mandi. Nah, seperti halnya pada saat kita wudhu dengan air mengalir, namun di bawahnya itu terdapat wadah atau ember, dan air tersebut kurang dari 2 kula. Kemudian pada saat kita wudhu, percikan wudhu itu masuk ke dalam wadah tersebut. Nah, itu juga termasuk air yang suci, namun sudah tidak bisa dibuat untuk mensucikan lagi. Air suci tidak mensucikan yang kedua yaitu air murni yang sudah tercampur dengan zat suci yang tidak bisa dipisahkan dan mengubah sifat air, sehingga air tersebut sudah tidak lagi disebut dengan air murni. Contohnya yaitu pada air teh, air kopi, ataupun air herbal. Nah, bila zat yang sudah tercampur ini masih menyerupai air dalam segi rasa, warna, dan juga bau, seperti pada halnya air mawar yang sudah hilang baunya, maka dapat ditentukan melalui perbandingan dengan bahan yang berbeda. Seperti rasa dibandingkan dengan jus delima, warna dengan jus anggur, dan bau dengan ladzan atau tanaman yang beraroma. Nah, jika air ini terbukti berubah, maka air tersebut menjadi suci, namun tidak mensucikan lagi, karena sudah tidak dapat dikatakan dengan air lagi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu air najis, yaitu air yang sudah terkena najis, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu air sedikit atau kurang dari 2 kula. Nah, air ini dapat langsung dikatakan menjadi najis jika terkena sedikit najis meskipun tidak berubah dalam segi bau, warna, maupun rasanya. Nah, 2 kulah di sini adalah sekitar 192,857 kg atau setara dengan volume kubus sepanjang sekitar 77,3 cm pada tiap sisinya. Air najis yang kedua yaitu air banyak, yaitu 2 kulah ataupun lebih dari 2 kulah. Nah, air ini tidak dikatakan najis hanya karena kejatuhan sedikit najis, kecuali jika salah satu dari 3 sifat ini berubah, yaitu warna, rasa, dan juga bau. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda saat ditanya tentang air yang berada di tempat terbuka dan dilewati dengan hewan liar. Idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khabith wa fi lafat Abi Dawud fa innahu la yanjus. Yang artinya, jika air itu 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Sekian penjelasan materi tentang pembagian air dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.